akan mulai acara malam ini tepat pukul 20.00 ya, sesuai dengan undangan yang kita buka. Insyaallah tidak perlu dijawab akan mulai acara ini. Api ke atas. Balik pelidi balik. Ya akhirnya saya rencana. Tempat tidur ya. Oke,
Kan dibangun. Bang gede ini Pak. Ini apa? Yang bajunya itu pulang gara-gara ya kalau yang kabur gitu kayak gini. Pas gua keluar orang jadi sekarang agak sepi pas ada masih ada banyak tapi sekarang enggak
sejarah kayak itu. Pak, tapi dia kan gitu kan. Iya. Udah lama dari Februari dari Januari. Ada masih ada kesempatan ikut kayak PKP paket Sampai semuanya biar kena ingin melanjutkan cuman ada gitu yang pelajarannya itu pas Bismillahirrahmanirrahim. tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua LPM 19 hari Bapak Trans Haji Andi Mulyana, para tokoh masyarakat, tokoh agama, ya kami mengundang Bapak Haji Omar Ahmad, Bapak Ade Isnadi, Bapak Dino Sasono, yang sama-sama kami hormati penceramah Tabligh Akbar pada malam hari ini, yaitu Ustaz Dewa Muhammad Al-Bawi SHG Asi, para pembina dan penasehat PKM tahun 5 yang tanpa mengurangi hormat kami tidak disebutkan namanya Ketua DKM tahun 5 Bapak Lukman Al-Bawi Asi. Saya juga dia yang kami hormati Bapak Ketua DKM Guru Jaya Bapak Kepala Bapak Ketua RW 04 Bapak Muhammad Sayyid Diana yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sugari, yang sama-sama dihormati Bapak Ketua RT 1 ini RT 2 Bapak Saya Kuliah Bapak RT 3 Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mari sama-sama kita panjatkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kesehatan, keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan waktu yang luang sehingga kita bisa hadir di tempat ini, bisa bersama-sama untuk mengikuti dua acara ini. Yang pertama, pembukaan kami yang akan kita lihat Muharram 1447 Hijriah yang jatuh pada malam hari ini atau kemarin saja malam hari ini ya, pas bertepatan pada malam hari ini maghrib tadi adalah jatuh tanggal 1 Muharram tahun baru Islam ya, itu agenda yang pertama. Agenda yang kedua yaitu kita mengikuti rangkaian pertama kegiatan Smart Muharram yaitu Tabligh Akbar
yang insya Allah disampaikan oleh Ustaz Yono. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mencairkan suasana supaya tidak tegang, suasananya tidak tegang. Ya, izinkan saya menyampaikan beberapa pantun. Sekarang zaman pantun. Saya tidak afdol kalau buat acara kita ada pantunnya. Silakan dibilang saya cover. Kami cerah bintang bertabur. Udara sejuk terasa damai. Mari berhijrah jadi insan yang jujur. Bangun masyarakat yang lebih baik tanpa bersantai. Lagi ya. Daun hijau jatuh ke bumi. Tertiup angin menari pelan. Mari kita awali acara ini dengan niat ikhlas dan penuh harapan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan semangat hijrah, dengan semangat untuk berubah lebih baik, mari sama-sama kita hadirkan hati kita hadirkan pikiran kita di tempat ini untuk mengikuti rangkaian acara dari awal sampai akhir. Ya, kita sudah menyiapkan door prize. Ada 3 door prize yang dibagikan kepada kita nanti. Maaf tidak semuanya dapat ya. Ya. Peserta yang bisa menjawab pertanyaan. Mau Bapak Ibu? Oke, pertanyaan pertama. Ada yang tahu bulan-bulan haram itu berapa? 4? Sebutkan, saya sebutkan. Ada yang bisa disebutkan? Gak boleh seksi. Ada langsung sebut. Pertanyaan pertama lewat. Nanti kita berusun ya. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, acara ini merupakan bagian dari ikhtiar kita bersama dalam menunjukkan nilai-nilai Islam. Kita ingin mengambil semangat tahun baru Islam, ingin mengambil semangat 1 Muharram untuk kita menjadi lebih baik ke depannya. Ya. 1 Muharram, bulan Muharram merupakan salah satu dari 4 bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bulan Muharram. Yang pertama, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Tidak berbulan akhir bulan Muharram, kemudian membuka tahun Muharram. Artinya, setiap amal perbuatan kita baik, amal kita ada di badan, dan sebaliknya setiap kemaksiatan yang dilakukan seseorang digadakan dosanya. Ya, jadi pada maksiat kita. Izinkan saya baca saudara pada malam ini. Yang pertama bukan sama langsung. Yang kedua adalah Al-Quran yang insyaallah akan disampaikan oleh Ananda Isyad. Yang ketiga sambutan dari Ketua RW 4. Yang keempat sambutan Ketua DKM di tahun 5 sekaligus membuka acara secara resmi. Dan yang berikutnya ceramah Tabligh Akbar. Ya, setelah ceramah ada pembagian door prize. Setelah itu kemudian doa dan penutup. Baik, semoga seluruh rangkaian acara pada malam hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah memberkahi kepada kita semua. Hadirin dimuliakan Allah, mari sama-sama kita membuka acara kita pada malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita senang kita dengarkan lantunan ayat Al-Quran disampaikan oleh Bunda Isyad. Dipersilakan. Jadi mohon para jamaah sebagai adab terhadap ayat Allah, ketika dibacakan ayat Allah kita menyimak dengan sesungguh-sungguhnya
Ya, tidak berbicara, tidak menggaukan sama lain, tidak sibuk dengan HP, tapi sungguh-sungguh menghadirkan hati dan pemikiran kita. Ya, menyimak, mendengarkan lantunan ayat-ayat suci yang disampaikan oleh Semoga kita bisa menangkap pesan-pesan dari Al-Quran. Saya menggarisbawahi di ayat kedua yang dibacakan tadi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berubah nasib sebuah kaum kalau kaum itu tidak mau berubah dirinya sendiri. Subhanallah Bapak Ibu sekalian, tadi diputarkan satu film sejarah Masjid Miftahul Iman yang dulunya bukan masjid menjadi masjid, yang dulunya biasa sekarang menjadi bangunan yang megah. Itu artinya tengah-tengah lingkungan kita yang megah seperti ini, itu sesungguhnya Allah ingin merubah nasib kita. Allah ingin kita lebih baik. Allah ingin kita lebih berkah,
lebih baik dari kerugian kita, lebih baik dari maisha atau ekonomi kita, lebih baik dari segala hal insyaallah. Dan saya meyakini sebuah lingkungan yang ada masjid dengan tidak ada masjidnya ini berbeda. Itu pasti berbeda. Ya, dengan hadirnya sebuah masjid, ada aktivitas, ya, ada silaturahim, ya, ada ukhuwah Islamiyah dan lain sebagainya. Oleh karena itu sekali lagi patut kita syukuri hadirnya sebuah masjid yang megah ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya kita mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Ketua RW 4 yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sobari. Ya, waktu dan tempat dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang sama-sama kita muliakan Allah Taala Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkahan menyertai kita. Tidak lupa yang saya hormati Bapak Ketua LPM, Bapak Ketua PKM Budaya, para Ketua RT, dan juga para sesepuh, para penasehat. Di atas adalah Bapak Agus Nadi atau Abi. Kepada Bapak Ibu sekalian yang di sini, semoga ada dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama di tempat ini memuji Allah dengan memanjatkan segala syukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan dengan nikmat yang kita rasakan ini, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, mudah-mudahan dapat kita syukuri dengan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teruntuk kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'in termasuk kita selaku umat dia, semoga mendapatkan syafaat dari Allah ya Rabbal alamin. Mohon izin Bapak Ibu, para sesepuh yang ada di sini, saya berdiri di sini tiada lain mewakili Bapak Ketua RW Bapak. Alhamdulillah beliau ada kegiatan sehingga tidak bisa hadir ke hadapan Bapak sekalian. Kita doakan semoga ada dalam keselamatan dunia dan akhirat. Tentunya dalam sambutan ini yang pertama menyampaikan salam dari Bapak Ketua RW kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan para hadirin sekalian. Senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dan tidak bertahan dari segala hal. Dan dari saya pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala ucapan perilaku dan selama ini. Secara pribadi saya dari hati yang paling dalam mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekiranya Bapak Ibu akan dimaafkan. Dan yang ketiga tentunya saya mewakili Ketua RW di mana di sini Bapak RW beserta jajaran Ketua RW mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua yang telah menyelenggarkan kegiatan hari besar ini. Mudah-mudahan ini menjadi jalan wasilah kita semuanya senantiasa dicintai Allah dan cintai Rasulnya. Dan harapan tentunya di tahun kemarin banyak hal-hal yang kita tinggalkan, hal-hal yang buruk kita kerjakan, entah itu ucapan, entah itu perbuatan. Mudah-mudahan
kita semua dalam makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harapan ke depan tentunya kita harus berusaha menjadi lebih baik lagi. Semoga kita menjadi insan-insan yang husnul khotimah. Mungkin itu cukup sederhana. Mudah-mudahan dapat memberikan seperti ini. Kalau bercerita, kalau bisa, mudah-mudahan senantiasa diraih oleh kita semua. Ya Allah, ada kebenaran dalam berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala dalam waktu depan menyampaikan sambutannya. Subhanallah, apa yang beliau sampaikan ini menjadi motivasi ya bagi pengurus DKM Tawiman periode yang baru periode 2025-2028. Hadirnya para tokoh pada malam hari ini ya dari Ketua DKM, Ketua DKM Jaya, Ketua RW, Ketua RT dan Bapak Ibu semua, subhanallah ini sebuah motivasi yang luar biasa untuk DKM yang baru untuk melangkah ke depan. Dan insya Allah kami sudah memiliki 23 program untuk setahun ke depan, dan ini menjadi program perdana atau kegiatan perdana mengawali satu Muharram, mengawali tahun baru dengan 4 kegiatan. Malam hari ini adalah tabligh akbar, kemudian besok pada kita akan launching Madin DKM sebagai media informasi komunikasi. Ya. Ini sesuatu yang baru di Mas. Yang ketiga, pekan depan kita akan layanan konseling keluarga dan bidang muslimah. Ini juga satu program yang baru yang diberikan oleh DKM Tawiman, urusan yang baru. Kemudian yang keempat, dari agenda Semarang Muharram adalah pelantikan DKM Tawiman periode 2025-2028 insyaallah. Baik Bapak Ibu, kita menghadap pada acara selanjutnya. Mari sama-sama kita dengarkan, kita simak sambutan sekaligus meresmikan secara resmi, membuka secara resmi ya, acara atau kegiatan Semarang Muharram 14 Hijriah Bapak DKM Tawiman, Bapak Hakim Abdul Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Yaitu Bapak Ade Kusnadi, alhamdulillah ada beliau ada di atas ya. Dan juga Bapak Salam ada kami sejati. Ada Bapak Ade
memiliki. Dan alhamdulillah peristiwa ya, ini yang sangat ditunggu terakhir ya, alhamdulillah diwakili semua pasien. Selamat datang ya, alhamdulillah kita bisa sama-sama di sini bermuasalah ya. Mudah-mudahan ini salah satu bentuk dosa kita semuanya. Karena tema hari ini adalah tentang hijrah. Kemudian Pak, hijrah berubah. Hijrah berubah. Ya. Sama halnya dengan apa yang dipanggilkan tadi saling berseru tentang bagaimana masjid di tahun ini awalnya seperti apa, sekarang seperti apa. Tapi tadi pagi saya sangat tersentuh di saya ketika saya mendatangi sesepuh kita di RW 4 Bapak Haji Ahmad. Sangat tersentuh di saya. Apa yang dipesankan oleh beliau terhadap saya? Yang bisa berbicara di depan itu banyak, ya. Yang bisa berbicara di depan itu banyak, karena bisa dilatih. Tetapi yang sulit itu adalah istiqomah. Belok dalam istiqomah. Ya, ini pecut buat kita, terutama buat saya pengurus DKM di tahun ini. Judulnya hijrah, mulai dari pengurus harus hijrah, harus berubah. Ya. Contohan pengurus, bagaimana bisa sholat tepat waktu? Haji dulu. Tadi ikhlas ya. Oh, sesepuh orang luar biasa. Bapak itu alhamdulillah masjid. Dan jangan lupa salah satu masjid yang menyaksikan dan membuka batu pertama pembangunan adalah Bapak Haji Ahmad. Beliau yang mengizinkan saya, yang mengizinkan saya untuk bergerak, ya, untuk melakukan pembentukan nazir baru, ya, pembentukan nazir baru biar bisa diproses sertifikat masjid ini. Tanpa doa beliau, ya, kayaknya baik kok masih kayaknya nggak akan seperti itu. Ya, takdir Allah, tapi prosesnya juga melalui sesepuh kita ya. Singkatnya, kita ingin mengenang satu muharam ini sebagai gerakan semua ya. Masjid ada dua, kita penuhi dua-duanya. Ya, masjid ada dua, kita penuhi dua-duanya. Sholatnya, nah, sekarang saya
kemarin juga saya kalianannya dari ibu, Pak, Bu, ini juga apa yang disampaikan sama Pak. Kenapa dibangun masjid? Buat apa kita bangun masjid semegah ini? Kalau tidak diisi, ya, ini apa ya? Ini ada berapa sih harusnya? Ada 1 Kalau sholat berjamaah kita 1-2, ya. Tapi mulai hari ini, Bismillah, semuanya gerak semua, ya, berubah semua. Anak kita, orang tua kita, semuanya datang ke masjid di Tolima. Semuanya datang ke masjid di Tolima. Siapa bapak? Insya Allah. Siapa ibu? Khawatir ketika Allah tidak memberikan waktunya lagi, dan itu hari terakhir kita jalan ke masjid. Pas rumah itu tidak buka di tengah jalan sudah. Dan salah satu naungan ya, ada 7 naungan yang tidak dapat yang lain tidak dapat kecuali salah satunya adalah orang yang terpaut hatinya dengan masjid. Mau dapat naungan nanti Bu? Mau nggak? Badai udah kamar katin dijantung karena ayat naungan Allah. Pengen dapat naungan? Pengen ya, pengen, makanya aktif di masjid. Ya, ramaikan masjid. Ya, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan tadi itu menjadi cambuk bagi diri saya sendiri, menjadi cambuk buat pengurus kami di Tolima supaya lebih semangat lagi untuk mengisi masjid ini sehingga lebih makmur. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, maaf. Tadi ya, bukan seharusnya ya. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka pekan Muharram 1 Muharram 1447 Hijriah ya. Di Masjid Miftahul ini, di Masjid Miftahul ini kita buka dengan perubahan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita berarti pertanyaan tiga kan nanti di akhir acara dibalikin ya. Ingat juga. Dua lagi. Ya, Allah dibagikan setelah kali ini acara inti pada malam hari ini yaitu tabligh akbar dan rangka memperingati tahun pernikahan dengan tema hijrah dan membangun masyarakat yang lebih baik yang disampaikan oleh
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati para kesepuhan, wabil khusus Pak Haji Olat ya, bukan pemilihannya. Dari pertanyaannya siapa Pak Haji? Wabil khusus Pak Haji Olat. Yang saya hormati Bapak RW beserta jajarannya. Yang saya hormati juga para panitia beserta ketua DKM. Dan yang saya cintai jemaah yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, khususnya umumnya keluarga besar jemaah masjid Mutawabilan baik yang masih hidup maupun yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan senantiasa berada dalam maghfirah tidak ada balasan bagi orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan kecuali dibalas lagi dengan kebaikan. Terus apa sebagai balasan bagi kebaikan? Yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pula kita semua di sini bisa berkumpul di surga. Sampai pulang ke rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan pula kita semua yang ada di sini termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pahalanya besar ya, jihad terasa sama kita. Kalau duduk 5 menit, saya besar jihad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini sampai nanti ke akhirat tidak akan pernah terlepas dari yang namanya as-sa'adah, kebahagiaan, wasyaqawah, dan penderitaan. Dan tentu sebagai manusia yang normal, sebagai manusia yang berakal sehat, kita ingin menjadi orang yang as-sa'adah di dunia wal akhirah, menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Malahan doa yang paling banyak dipanjatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah doa yang para kita menamakannya doa satu jadah. Berikanlah kepada kami di dunia wa fil akhirati, dan di akhirat juga hasanah, kebahagiaan. Kata Anas bin
Malik, karena aktsar du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, terbukti doa yang paling banyak dipanjatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Makanya Anas bin Malik, bapak-bapak ibu yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, beliau kalau doanya banyak, sisipkan doa satu jagat. Kalau doanya satu, hanya satu aja, doanya itu hanya doa satu jagat saja. Makanya masya Allah ya, guru-guru kita, orang-orang tua kita dulu memberi doa diantaranya tidak lepas dari doa satu jagat. Nah itu. Jadi kita hidup di dunia ini sampai nanti ke akhirat, sampai kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hud ayat 106, "Faminhum syaqiyun wa sa'idun." Manusia itu tidak akan pernah terlepas dari bahagia dan menderita. Pengen bahagia atau menderita ini bahagia. Bahagianya di akhirat juga, atau di akhirat saja, atau di akhirat di dunia juga. Ini makanya berubah jadi lebih baik lagi. Maka kata para ulama ahli tafsir, bukan kata orang ya, kata saya. Kata para ulama ahli tafsir, kalau kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat, jangan pernah lepas dari 4 amalan ini. Kata mereka, ya, la yajtami asyaqa ma'a arba'atin. Tidak akan berkumpul penderitaan bersama 4 amalan ini. Artinya apa? Kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat, maka selama kita hidup di dunia ini, amalkan 4 amalan ini. Yang pertama, silakan yang memudahkan. Yang pertama, menjadi orang yang senantiasa melazimkan doa. Jadi apapun yang kita kerjakan, maka diawali dengan berdoa terlebih dahulu, minimal baca bismillah. Karena di antara yang makna bismillah itu adalah ba'da berdoa, artinya dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam ayat 4. Silakan nanti dicari. Jadi yang pertama, menjadi orang yang senantiasa melazimkan doa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam ayat 4? Walam akun bi du'aika rabbi syaqiya. Walam akun, dan aku tidak menjadi bi du'aika dengan senantiasa berdoa kepadamu. Jelas tidak Allah Subhanahu wa taala. Terus kata para ulama ahli tafsir ketika mereka menafsirkan ayat ini, kata mereka, man lazimat du'a, barang siapa yang senantiasa melazimkan berdoa, fisarqaihi, baik ketika dia senang hati, berdoa ini maupun ketika dia dalam kesulitan, lan yashkur, dia tidak akan pernah menderita di dunia maupun di akhirat. Karena bapak-bapak ibu-ibu, fungsi doa itu diantaranya 2 setidaknya. Yang pertama, fungsi doa itu adalah menunjukkan bahwa kita itu butuh pertolongan Allah. Nah, menunjukkan butuh kita pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara berdoa, meminta. Nah, kemudian yang kedua, berdoa itu fungsinya apa? Yaitu tanda syukur kita kepada Allah. Tanda syukur. Karena kalau kita tidak melazimkan berdoa dalam apapun, berpotensi kita menjadi orang sombong. Merasa apa yang kita dapatkan hasil ceritanya sendiri. Contoh, ini contoh. Ya, seseorang mau tes PNS, si A sholat tahajud dulu, ngaji Allah, berdoa mohon kepada Allah, kemudian dia ujian PNS terus kira-kira bagaimana? Aduh,
kasih Allah. Tapi yang satu sisi ujian PNS biasa-biasa aja tanpa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ujian kemudian lulus. Terus bagaimana sikap dia? Siapa dulu saya? Dikhawatirkan seperti Korun. Korun pun sama. Ketika Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun datang kepada Korun, wahai Korun, hartamu banyak, melimpah ruah, sisihkanlah sebagian hartamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu masjid diantaranya. Kemudian apa kata Korun? Innama utitu ala ilmin indi. Tidaklah lain aku mendapatkan itu semua harta atas ilmuku sendiri. Gara-gara apa? Tidak melazimkan doa. Dia akan merasa apa yang dia dapatkan itu hasil jerih payah sendiri. Tapi kalau kita mau apapun, minimal kita baca bismillah dengan memohon kepada Allah, kita dapatkan alhamdulillah. Jadi harus. Makanya kata baginda Nabi Muhammad SAW, man arada an yahya sa'idan wa yamuta syahidan falyaqul inna bida'i kulli syai'in bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang ingin hidupnya bahagia, kalau meninggal dicatat dalam keadaan meninggal mati syahid, maka berdoa bismillah dulu pada Allah. Ada ya, pasti yang detik ya. Paling 5 detik ya. Bismillah, bismillah, bismillah. Artinya dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha. Senantiasalah meminta salah seorang di antara kalian hajatnya seluruhnya, hatta sya'sya'in na'lihi dari qur'an, sampai mengakaikan sendal pun, kata baginda Nabi Muhammad SAW, hendaklah berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama, janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi orang yang senantiasa melazimkan doa, Allahumma bismillah. Apalagi ada doa bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Ya, kata Musa SAW, barang siapa yang keluar rumah baca doa itu tidak ada 30 detik, maka mukita wa kufita, subhanallah. Mukita engkau dilindungi, mukita engkau diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mukita dan engkau kebutuhannya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan kita dicukupi oleh Allah, bahagia tidak? Bahagia. Kita diberi hidayah oleh Allah, ibadah yang betul, bahagia tidak? Bahagia. Kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia tidak? Bahagia. Menjadi orang yang senantiasa melazimkan doa, minimal bismillah dulu. Mau apa buat apalagi doa-doa yang tadi, doa-doa yang khusus. Ada doa umum bismillah, ada doa khusus. Makanya apa kata Nabi SAW? Kullu amrin tibarin falam yubada bismillah fahuwa. Setiap perkara yang baik pun kalau tidak membaca bismillah, minimal tidak berdoa dulu kepada Allah, fahuwa akbar, nilai pahalanya berkurang. Ini tanda kita butuh kepada Allah. Ini surat Maryam ayat keempat. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan aku tidak akan menjadi dengan senantiasa berdoa kepada Rabbi wahai Rabbku syaqiyya, menjadi orang yang menderita, orang yang senantiasa berdoa, dan dia tidak akan pernah menderita baik di dunia maupun di akhirat, janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat adalah birrul walidaini, menjadi orang yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya di dalam surat Maryam ayat ke-32, di antaranya nanti silakan ibu-ibu baca sendiri suratnya ya.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa barran hendaklah berbakti, berbuat baik biwalidayni kepada kedua orang tua, walam yaj'alni, dan Allah tidak akan menjadikan orang yang berbakti kepada kedua orang tua jabbaran syaqiyya, orang yang sombong dan menjadi orang yang menderita." Allah tidak akan menjadikan orang yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua menjadi orang yang sombong dan menjadi orang yang menderita. Jelas di dalam ayat suci Al-Quran. Bagaimana pendapat para ulama ketika mereka menafsirkan ayat ini? Kata para ulama, ma'adiril walidaini, orang yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, lam yashqu, dia tidak akan pernah menderita di dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Berbakti kepada kedua orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, ini juga bertingkat-tingkat tergantung kemampuan kita. Kalau kita orangnya seadanya, ekonomi pas-pasan, hanya cukup dengan membiayai kebutuhan istri dan anak saja, maka kata para ulama di antaranya kata Imam Az-Zahabi, syafaqatan wa atfan alaihima, itu sudah berbakti. Apa itu syafaqatan? Yaitu kasih sayang dan lemah lembut terhadap kedua orang tua, itu sudah birrul walidain. Itu yang paling bawah. Kalau kita tidak mampu memberikan materi. Kemudian naik lagi, kalau kita mampu berbuat baik kepada kedua orang tua, silakan. Yaitu berbuat berbuat ihsan. Ihsan itu begini. Saya punya apel 1 dikasih ke Pak Haji. Pak Haji memberikan apel beserta durian, yaitu ihsan. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kepada kedua orang tua itu berbuat ihsan. Jadi ada jaza, ada ihsan. Kalau jaza itu membalas dengan balasan setimpal, tapi kalau ihsan itu membalas dengan lebih, itu baru ihsan. Misalkan, kedua orang tua kita sudah pensiun, kemudian dia sudah tidak punya pekerjaan lagi, kemudian diantaranya apa? Dia tidak dapat penghasilan income, maka kita simpulkan kebutuhan kedua orang tua per bulan berapa? 1.500.000 karena punya rumah, itu sudah cukup kan? Kemudian kita berbuat ihsan, anak-anak yang memberi uang per bulannya dikasih 2.500.000 kali buat jajannya. Itu berbuat ihsan. Nah, ada lagi berbakti kepada kedua orang tua yang lebih tinggi daripada itu. Ada, silakan kalau mampu ini juga. Yaitu menyamakan kebutuhan kedua orang tua seperti kebutuhan istri dan anak kita. Itu bagus. Kalau boleh silakan, kalau bisa, kalau mampu. Dan yang paling tinggi, dan ini pun boleh, silakan kalau mampu, yaitu yang paling tinggi berbakti kepada kedua orang tua, mendahulukan kebutuhan kedua orang tua terlebih dahulu daripada istri dan anak. Boleh, silakan. Kalau adil, kalau istri dan anak-anaknya itu ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab ikhlas pertama hadis yang paling terakhir. Silakan nanti. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang anak, dia bekerja pulang pagi, pagi pulang petang jam 5. Biasanya adalah memberikan susu kepada kedua orang tuanya sebelum mereka tidur. Suatu hari dia lembur pulang jam 7, mau memberikan susu, didapati kedua orang tuanya sudah tidur. Akhirnya si anak ini tidur di depan pintu, kedua orang tuanya, istri dan anaknya minta susu, tidak dikasih. Ini baru ibu dan bapak dulu baru kalian. Yang jelas menjadi orang yang senantiasa
kirim doa Rabbana Rabbighfirli wa liwalidayya. Nah, banyak kisah-kisah. Dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena doa anak saya tersebut. Ya, minimal apa kata para ulama? Setiap selesai sholat ada 10 menit baca itu. Sebentar saja. Ya, tapi berat dan takut. Jadi nggak mana ibu bapak-bapak sama main HP di YouTube-an. Di main HP ya. Ya, doa. Habis doa apa? Ziarah kubur. Minimal setahun jangan ziarah kubur. Karena apa kata Nabi SAW? Istaqnasa ahlul kubur di ziarah ahli. Merasa bergembira, merasa senang penghuni kubur itu dengan kunjungan keluarganya. Ya, di hadis yang lain, kalau ada yang salam ke ahli kubur, penghuni kubur menjawab salam tidak? Kalau menjawab salam berarti mereka tahu tidak ada yang mengunjungi. Berkunjung. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setahun sekali ke kuburan Uhud. Kemudian ada di dalam surat Al-Rum, Salamun alaikum bima sabartum wa ya'lamu kebaikan. Keselamatan atas kalian, tidak seperti itu. Setahun sekali, karena dari Madinah ke kuburan Uhud jauh. Kalau seminggu sekali kemana? Ke kuburan Baqi. Karena dari rumah Aisyah ke kuburan Baqi dekat, nggak ada 5 menit. Datang ziarah kubur, kata Imam Ahmad, ziarah kubur itu bagusnya Kamis, Jumat, Sabtu, ya, dari pagi sampai malam, Sabtu malam. Kalau kata Imam Syafi'i, bagusnya itu dari malam Jumat sampai Sabtu sore. Kalau kata Imam Syafi'i, nah, ziarah kubur itu bagian dari sunnah Nabi. Tapi ziarah kubur bukan hanya sekedar ziarah, tapi berdoa. Kemudian yang terakhir, yang berbakti kepada kedua orang tua ketika sudah meninggal dunia, di antaranya adalah memberi hadiah. Silakan kalau mampu umroh badal, ibu nanti umroh dulu ibu, kemudian nanti badal umroh. Kata Nabi SAW boleh hadis yang Bukhari. Haji badal kalau mampu silakan tidak apa-apa. Ini dari Allah. Orang yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, dia tidak akan pernah menjadi menderita. Artinya dia akan bahagia dunia dan akhirat. Makanya kata Nabi SAW, ya, suatu hari Nabi SAW naik tangga. Kemudian kata Nabi SAW, amin. Para sahabat keheranan, ibu-ibu bapak-bapak. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada apa-apa, tapi tiba-tiba baginda Nabi Muhammad SAW bilang amin. Kemudian para sahabat bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, laqad sami'na bika yawma syai'an lakunna nasma'uhu. Wahai Rasulullah, laqad sami'na, sungguh kami telah mendengar dari hari ini syai'an sesuatu lakunna nasma'uhu yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Maknanya apa? Ada apa ya Rasul? Tidak ada apa-apa, tapi tiba-tiba engkau bilang amin. Arti amin itu kabulkan ya Allah, istajib ya Allah. Kemudian apa kata Nabi SAW? Allah dari Jibril. Malaikat Jibril barusan datang kepadaku. Ya. Kemudian apa? Ya, menawarkan sesuatu, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Apa? Bodan liman adraka walidayhi aw ahadina falam yadkhulul jannata. Bodan, celakalah, binasalah bagi siapa? Bagi orang yang mendapati kedua orang tua yang masih hidup atau salah satu dari kedua orang tua yang masih hidup, tapi tidak membuat dia masuk surga. Artinya apa? Orang yang durhaka kepada kedua orang tua, ya, tidak punya adab kepada kedua orang tua, baik ketika dia masih hidup maupun sudah meninggal dunia, yaitu berdosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Bapak-bapak ibu, kedua orang tua itu sabar wujudnya di hari ini. Sebab adanya kita di dunia lewat siapa? Makanya kata baginda Nabi Muhammad SAW,
Ya, di antara dosa yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia adalah orang yang durhaka terhadap kedua orang. Nah, ini silakan jadi Allah buktikan sesuai dengan kesanggupan kita. Kalau kita tidak sanggup memberi materi, kasih sayang dan lemah lembut kepada kedua orang tua kita. Dulu saya diajar adab, ya, oleh ibu saya, oleh orang tua saya. Kalau dipanggil tuh, ono, langsung jauh dari jauh. Ya mas, tunggu. Nyamperin dulu, habis nyamperin, baru bilang ada apa ibu? Dan manggil ya. Di antara adabnya. Nah ini dari Allah. Ya kata Allah Subhanahu wa taala, wa barra bi walidayhi wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Hendaklah berbakti kepada kedua orang tua, orang yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, tidak akan menjadi orang yang sombong dan tidak akan menjadi orang yang menderita di dunia maupun di akhirat. Ini masih lanjut lagi, mau tahu? Masih lanjut tidak? Semangat Bapak Ibu. Semangat. Masih ya. Yang ketiga, kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat, maka menjadi ahlul Quran. Silakan catat. Menjadi ahlul Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Toha ayat kedua. Silakan dibaca. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Ma anzalna, tidaklah kami turunkan, 'alaika kepada wahai Muhammad Al-Qur'an, Al-Qur'an ini litashqa, supaya engkau menderita. Apa kata para ulama ahli tafsir ketika mereka menafsirkan ayat ini? Kata mereka, ja'alahullahu nuran wa rahmatan wa dalilan ila jannah. Allah menjadikan Al-Quran sebagai cahaya, sebagai rahmat, sebagai petunjuk menuju surga. Falan yashqa ma'al Quran. Orang yang senantiasa bersama Al-Quran, ahlul Quran, dia tidak akan pernah menderita. Suatu hari Ibnu Mas'ud ditanya oleh murid-muridnya, "Wahai Ibnu Mas'ud, kau kan ahli Quran. Apa tanda kalau aku itu cinta kepada Allah dan Rasulnya?" Kemudian apa kata Ibnu Mas'ud? "Sejauh mana engkau membaca Al-Quran, sejauh itulah cintamu kepada Allah dan Rasulnya." Makanya kita mesti meluangkan waktu untuk bergaul dengan Al-Quran. Siapa ahlul Quran itu? Kata para ulama, bukan kata saya. Ketika dia melakukan 4 hal ini terhadap Al-Quran, maka dia ahlul Quran. Sebenarnya keluar ingin bahagia dunia dan akhirat. Saya merangkum malahan ya bapak-bapak ibu sampai 20 keutamaan orang yang bergaul dengan Al-Quran. Ini salah satu di antara keutamaannya, dia akan bahagia dunia dan akhirat. Masih ada 19 kali. Saya merangkum ya. Mau dijadikan buku malas seperti itu. Nah, siapa ahlul Quran itu? Yang pertama, menjadi orang yang senantiasa membaca Al-Quran, baik itu lancar maupun lancar, atau malahan baca Qurannya masih ikut. Gak apa-apa, luangkan waktu untuk membaca Al-Quran, belajar kepada siapapun walaupun masih ikut. Ya, kita niatkan ingin bisa baca Quran, maka dia sudah memenuhi poin yang pertama ini. Sebagaimana kata baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qara'a al-Qur'ana", barang siapa yang membaca Al-Quran, wa huwa yatakata, sedangkan dia membacanya itu terbata-bata atau malahan masih ikut, falahu ajrun, tetap pahala. Makanya ini bapak-bapak ibu, jadi ahlul Quran memenuhi poin yang pertama ini, yaitu menjadi orang yang senantiasa baca Al-Quran walaupun tidak belajar. Ya, maka kita sudah memenuhi poin yang pertama ini. Wa man qara'a al-Qur'ana wa huwa ma'ahdirun
yu'til hiro udhoro. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia mahir membaca Al-Quran, maka dia akan ditempatkan bersama para malaikat penembak kebaikan. Nah, itu. Jadi ketika belum lancar, silakan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa ngaji Quran. Biasanya kalau saya dulu ngajar anak kecil, kalau orang yang sudah akil balik 2 tahun seminggu 2 kali udah bisa ngaji Quran. Biasanya nanti ini apalagi di banyak ahlul Quran di sini, dia udah pengalaman lebih lagi ngajarkan Al-Quran. Nah, dan bimbing anak-anak kita untuk supaya tidak jauh dari Al-Quran. Makanya jangan heran orang tua dulu ketika kita bahas ngaji jebrot. Padahal supaya kita bahagia dunia kebaikan untuk kita. Makanya tolong bapak-bapak ibu supaya kita bahagia dunia dan akhirat. Yang pertama membaca Al-Quran dilarangkan tetap kalau sudah lancar itu anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Anugerah karena kita mendapati orang yang seumuran dengan kita masih belum bisa baca. Itu anugerah. Maka kita mesti membacanya. Silakan. Kalau tidak bisa 1 juz 1 hari 2 juz atau tidak apa-apa. Ya, tidak bisa 2 juz 3 juz ya tidak apa-apa. Ya, membaca Al-Quran. Nah, ini membaca Al-Quran pun bertingkat-tingkat kata baginda Nabi Muhammad SAW. Membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran tanpa punya wudu, maka 1 hurufnya dinilai 10 kali lipat. Jadi 1 huruf dinilai 10 itu kalau baca Quran tanpa wudu. Boleh baca Quran tanpa wudu. Udah kita belajar fikihnya ya. Tiap malam Jumat kedua di sini belajar fikih sama saya. Nah, barang siapa yang baca Quran dengan berwudu, maka 1 hurufnya itu dinilai 50. Nah, mau berwudu atau tanpa berwudu baca Qurannya? Berwudu adakah 10 menit? Tidak. Ingat bapak-bapak ibu saya itu lagi. Kita amat sangat butuh pahala nanti di akhirat, sebagaimana kita butuh duit di dunia. Oh bapak-bapak, pergi pagi, keluar petang, keluar keringat, pagi pulang dari hari Senin sampai Sabtu, malahan lembur jadi apa? Duit. Karena duitnya betul. Duit. Nah, nanti di akhirat yang sangat kita butuhkan itu adalah malahan saling menuntut apa? Kata dulu nama lukis. Tahukah kalian siapa orang yang merugi itu? Orang yang datang di akhirat banyak pahala, tapi pahalanya diambil orang. Bukan tuntut oleh tuntut tahap. Karena sangat butuh pahala. Kita masuk surga dengan rahmat Allah. Rahmat Allah kita dapatkan dengan apa? Banyak pahala di antaranya. Fa'amna man saqulat mawazinuhu fahuwa fihi syakirun. Barang siapa yang berat timbangan amal solehnya, maka dia berada di dalam kehidupan yang diridhoi. Artinya apa? Masuk surga, pahala. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang pahalanya ringan, maka tetap kembalinya adalah neraka. Butuh pahala. Makanya jangan menyia-nyiakan pahala kalau kita bisa meraupnya dengan besar. Sebagaimana lembur gaji 3 kali lipat, alhamdulillah. Nah itu. Jadi kalau kita baca Quran dengan berwudu 50, tanpa berwudu itu 10 ya. Kemudian kalau kita baca Quran di dalam sholat, maka 1 hurufnya 100 kata baginda Nabi Muhammad SAW. Di sini ada ya. Ada hasil dari ulama. Kalau 1 huruf di dalam sholat, maka nilainya 100. Nih, coba bapak-bapak ibu-ibu biasanya berarti seumur hidup sekali aja pernah tidak khatam Quran di dalam sholat. Padahal ini tidak ada ini tuh. Bisa sekarang itu ya, secara teknis itu bisa sambil begini. Ya, boleh proses. Apa ya? Jadi tabligh akbar agak berbau kajian. Sebentar.
Tuh ya. Kita sholat membaca mushaf boleh tidak? Boleh. Aisyah radhiyallahu anha melakukan itu. Beliau sholat memakai mushaf boleh tidak sah. Itu seluruh ulama sepakat. Kecuali di dalam sholat wajib ulama berbeda-beda pendapat. Kalau di dalam sholat sunnah ya, ini 1 halaman, 2 halaman sebentar. Mau itu sholat sunnah manapun silakan. 1 hari 1 lembar kayak tadi. 1 bulan 30 lembar sama dengan 3 juz. Dikali 10 bulan 30. Baca 1 halaman paling lama 10 menit. 10 menit paling lama itu ya. Coba nanti diukur baca. Seumur hidup sekali aja dalam hal membaca kalimat bacaan Quran di dalam sholat. Ini mas sholat sendiri. Kalau di sini 10 malam terakhir 1 juz itu ada yang bacain imam, kita tinggal dengar aja. Jadi kita baca sendiri walaupun menyimak berapa. Ini coba silakan beli yang kayak gini boleh, atau Quran simpen di meja. Walaupun amin ambil Quran, simpan lagi satu Quran, boleh tidak apa-apa. Bergerak karena ada keperluan itu tidak apa-apa. Ini yang pertama. Seumur hidup sekali aja hatam Quran. Hatam Quran di 1 lembar sehari 1 lembar, sebulan 30 lembar, 3 juz kali 10 bulan 30 juz sudah untuk besok. Ya di dalam sholat. Nah, yang pertama kalau kita ingin jadi ahlul Quran, maka kita membaca Al-Quran. Silakan luangkan waktu kapan enaknya, luangkan untuk senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, kalau kita ingin disebut ahlul Quran, maka meluangkan waktu juga untuk menghafal Quran. Hafal tidak hafal, nambah hafalan atau tidak, yang jelas kita sudah berusaha meluangkan waktu untuk menghafal Quran, maka dia dicatat sebagai ahlul Quran. Nah, makanya ada pesantren praktis. Pokoknya luangkan waktu. Mau itu mengulang hafalan. Oh ya, anda sekowae al-kafirun bulan tadi wae misalnya abudu mana itu dan nah itu silakan. Luangkan waktu untuk menghafal Quran walaupun setengah jam. Luangkan dulu aja dulu, niatkan untuk menghafal Quran. Baik itu 1 ayat 1 bulan, 1 ayat 1 tahun tidak apa-apa. Tapi kalau bisa lebih silakan. Ya maka dia tergolong sedang menjadi ahlul Quran. Luangkan waktu. Luangkan waktu untuk membaca. Luangkan waktu untuk menghafal. Nanti setoran hafalannya ke Allah Subhanahu wa taala langsung lewat sholat sunnah. Bacaannya diperbaiki, hafalan. Dan ingat Bapak Ibu, menghafal itu tanpa dia harus bisa membaca Al-Quran terlebih dahulu. Buktinya salah, semua saya yang CTI ya belum bisa baca Quran. Anak TK ya dulu saya pernah ya jadi dai di Riau selama 8 bulan. Itu tuh mengajarkan metode untuk kakek-kakek nenek-nenek menghafal Quran itu mudah. Alhamdulillah justru perlu tangan ya dengan pelan-pelan sekali bisa. Dulu sebelum jadi penceramah ya kalau dulu ya karena ngajar anak itu. Nah, luangkan waktu untuk menghafal Quran setengah jam silakan. Mau nambah tidak nambah, baca terus 2 bulan. Nanti kalau pengen metode mungkin ada di sini bisa Dirsyad, bisa anaknya Pak Ade Chandra sama ya. Terus ada metode Tikror. Ya nanti ada beberapa ya di prakteknya bisa. Nanti kapan-kapan bisa saya bisa mempraktekkan menghafal Quran itu mudah sekali. Ya, walaupun taruh kayak pohon angin mudah sekali. Nah, itu kalau ini jadi ahlul Quran. Kemudian yang ketiga, kalau kita ingin jadi ahlul Quran selain membaca dan menghafal, yang ketiga adalah mengkaji ayat suci Al-Quran. Pahami maknanya, tadabburi, tafakkur.
Inna itu mah PR masjid. Masjid mesti ada kajian Quran memfasilitasi warganya supaya menjadi ahlul Quran. Mesti ada kajian karena kata Sa'id bin Zubair radhiyallahu anhu seorang sahabat tadi. Ya, kata beliau, "Man qara'al Qur'an wa lam yufassirhu fa huwa kal a'ma." Barang siapa yang membaca Al-Quran tapi tidak mengkaji tafsirnya, maka dia seperti orang buta. Kalau bahasa kita masih gak buta materi. Mesti ada kajian tafsir, silakan. Di sini ada bagiannya. Kalau saya di sini Ustaz Fikih sama Tauhid. Nanti ada kajian tafsir kalau saya. Kadang di masjid saya isi tafsir. Ya, di masjid yang lain isi ya Nusariah dan lain sebagainya. Ya, besok kerja di Banjaran, isi kajian tafsir itu. Memfasilitasi jamaahnya supaya dia menjadi ahlul Quran. Menjadi ahlul Quran. Kata Hasan al-Basri ini ada. Ma anzalallahu ayatan illa wa huwa yuhibbu ayyuha fi madza unzila wa madza anha. Tidaklah Allah menurunkan ayat suci Al-Quran kecuali Allah ingin supaya kita tahu maksud dan tujuan ayat dasar. Jadi Allah itu tidak ujuk-ujuk memberi Al-Quran seperti baca rangka, tidak. Tapi Allah itu ingin supaya kita mengkaji isi Al-Quran. Kapan kita dihitung mengkaji isi Al-Quran itu? Kata Syekh Jalal Syari, seorang ulama tafsir, kalau kita sudah mengeluarkan maknanya, mengeluarkan hukum-hukumnya, mengeluarkan hikmah-hikmahnya, maka kita dihitung sudah mengkaji tafsir Al-Quran. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kalau kita ingin jadi ahlul Quran, ini yang terakhir. Ya, ini yang paling pokok, yang paling penting, mempraktekkan Al-Quran itu terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, kata Aisyah radhiyallahu anhu, karena Rasulullah khuluquhul Quran. Terbukti Rasul itu adalah akhlaknya itu adalah Al-Quran. Jadi Allah, orang yang senantiasa bersama Al-Quran tidak akan pernah menderita. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan kepada wahai Muhammad Al-Quran ini litashqa supaya engkau menderita. Lam yashqa ma'al Quran. Orang yang senantiasa bersama Al-Quran tidak akan pernah menderita. Kemudian bagaimana Ustaz, kan itu hafal Quran 30 juz, sementara kita juz 30 atau setengah juz juga tidak hafal setengah juz saja. Sama, ibarat mobil, kalau yang hafal Quran mobilnya Pajero, kalau kita mobilnya mungkin Ayla, tapi sama-sama mobil. Nah, sama-sama menghafal Quran, cuma nanti tingkatannya berbeda-beda. Jadi apa tadi? Membaca, menghafal, mengkaji, mempraktekkan. Bahkan waktu setengah jam niat abdi ngapalkeun Quran, nempel mana kenapa? Insya Allah termasuk ya ahlul Quran. Kemudian yang terakhir, kalau kita ingin menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat adalah mengikuti petunjuk. Itu yang terakhir. Mengikuti petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Toha ayat 123. Silakan nanti ibu atau bapak buka sendiri Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa." Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah menderita. Tapi tidak mungkin kita bisa mengikuti petunjuk tanpa menuntut ilmu. Dituntut ilmu terlebih dahulu, ya supaya kita dapat petunjuk. Habis punya ilmu baru bertauhid.
Taufik itu apa artinya? Menyepakatkan jalan. Ini jalan kita, nah belum kalau nafsu. Ini jalan Allah. Ketika kita menyepakatkan jalan kita dengan jalan Allah, maka kita termasuk orang yang bertauhid. Jadi kalau ada orang nanya, Ustaz, apakah saya sudah bertauhid? Ya, silakan timbang-timbang sendiri. Sudah sejauh mana kita menyepakatkan jalan kita dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan tidak mungkin kita mengikuti petunjuk menjadi orang yang bertauhid tanpa menuntut ilmu terlebih dahulu. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Ya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dari kapan? Dari mulai buaya sampai dia masuk yang lahat disumpah mulutnya dengan tanah dari selatan oleh tidak menuntut ilmu pensiun. Itu supaya apa? Supaya kita tahu petunjuk dan mengikuti petunjuk. Kita senantiasa berdoa di dalam sholat minimal 17 kali. Ihdina as-siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, menuntut ilmu tidak. Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya Minhajul Abidin ilal Jannah, metode seorang hamba menuju surga Allah. Kalau kita ingin menuju surga, setidaknya ada 8 aqobah, yaitu 8 rintangan yang mesti kita rintangi. Yang pertama rintangannya adalah al-ilmu berilmu dulu, supaya kita tahu jalan yang diridhoi, mana tahu jalan yang tidak diridhoi, dan kita menempuh jalan yang diridhoi. Apa kata para ulama ahli tafsir di dalam surat Toha ayat 123 ini? Kata mereka, man yattaba'a rabbihi, barang siapa yang mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, wa tatabana manuhiya anhu, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa innahu la yadillu fid dunya wal akhirah, dia tidak akan pernah menderita di dunia dan di akhirat, wala yashkur, dan dia tidak akan pernah menderita di dunia dan di akhirat. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hijrah mau berubah, mau bahagia dunia dan akhirat. Nah, ada para ulama ahli tafsir ya, amal dan ibadah malam ini selama kita hidup di dunia. Yang pertama apa? Melazimkan berdoa, minimal pada istilah apapun. Ya, meminta pertolongan kepada Allah. Yang kedua, birrul walidain. Silakan perbaiki hubungan dengan kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, menjadi ahlul Quran. Silakan baca aja, luangkan waktu untuk menghafal, walaupun juz'an tidak apa-apa. Silakan. Ya, kemudian yang mengkaji tafsirnya, kemudian mempraktikkan. Kemudian yang terakhir, mengikuti petunjuk, yaitu dengan cara menuntut ilmu. Nah, kita di sini juga diberitahukan dan ibu berjumlah tempat ya, yaitu mengkaji kitab surat Taufik. Ya, minimal ya surat Taufik kamar, yaitu pembahasannya membahas perkara-perkara yang wajib bagi seorang muslim. Ini wajib benar, minimal petunjuk wajib benar. Sudah, insyaallah selamat. Kita tutup dengan salat 20. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati wa madani wa shifaiha Wa
Mudah-mudahan bermanfaat, bermanfaat, kita tutup dengan para pemimpin. Mudah-mudahan kita semua terus orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Saya sampaikan kepada Ustaz Ibnu bagi atas penyampaiannya. Dari beliau telah memotivasi kita semua untuk semakin dekat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di masjid ini ada agenda belajar membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran setiap Senin malam. Ya, kemudian setelah ini yang selama ini katanya 2 orang, 3 orang, mudah-mudahan setelah ini jadi 20 orang, 30 orang. Ya, dan untuk kajian atau belajar Quran tasbih muslimah setiap Rabu malam. Ya. Kemudian juga Bapak Ibu kami sampaikan bahwa setiap malam Jumat di masjid ini diadakan kajian. Ya, yang bukan pertama ada kajian Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Ahmad Jumali. Pekan kedua malam Jumat kajian ini oleh Ustaz Yono yang disampaikan beliau tadi. Kemudian pekan ketiga ada tafsir Quran yang oleh Ustaz Iman Fauzi. Dan pekan keempat kajian akidah juga bersama Ustaz Ridwan. Mudah-mudahan setelah ini tiap kegiatan kajian, baik kajian maupun tadarus Quran di masjid ini semakin ramai. Ya, kita sudah punya masjid negara, kemudian para guru kita datang dari jauh-jauh dengan ikhlas biasa dan kita pastinya sebagai jamaah kita harus lebih bersemangat, ya, belajar karena semuanya disediakan gratis. Kenapa demikian Bapak Ibu? Mohon maaf, saya pernah studi banding manajemen masjid di Singapura. Di masjid namanya Masjid Kampung 9 Singapura. Di sana orang belajar Islam berbayar Bapak Ibu. Jadi belajar akidah paketnya. Ya, sekian kali pertemuan sekian juta. Ya. Belajar Quran ada paketnya, paket dasar sekian kali pertemuan sekian juta. Itu di sana mereka berbayar belajar Quran. Belajar Islam berbayar, Masya Allah. Kita ada tempat, ada guru-guru dan gratis. Maka nikmat apa lagi yang Allah apa lagi? Ya, di sana berbayar, yang gratis teman. Khotib kita doang, ya. Mendengarkan ceramah untuk nikmat itu gratis. Tapi yang lain belajar Islam, belajar Quran sana berbayar. Juga di tempat masjid yang lain di Singapura. Sekali lagi saya ingin mengingatkan diri pribadi dan kita semua bahwa sekali lagi nikmat adanya masjid, nikmat hadirnya guru-guru kita di masjid adalah sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri dengan kemudian kita hadir di dalam masjid ini, baik sholat lima waktu maupun kajian peringatan kajian dan sebagainya. Ya. Ada kisah yang menarik, ya, 2 orang berteman, seorang muslim dan satunya non muslim. Yang non muslim berkata kepada temannya, Tuhan kamu sayangnya sama kamu. Kenapa? Kamu dipanggil 5 kali dalam sehari. Ya, saya sepekan sekali cuma. Jadi begitu sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala agar kita hadir ke masjid 5 kali sholat waktu menghadap sujud. Ya, bahkan dalam kisah sejarah Islam menunjukkan awalnya 50 kali saja. Awalnya 50 kali perintah sholat, kemudian menjadi 5 kali.
Itu artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala senang kalau ada hamba-hambanya yang bersujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tanda sayang Allah kepada kita, hadirnya masjid, hadirnya guru-guru kita. Sekali lagi mudah-mudahan sekali ini kita menjadi lebih bersemangat ya memakmurkan masjid Miftahul Iman ataupun masjid Nurul Hidayah di lingkungan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua surprise lagi yang akan kita bagikan sebelum ditutup ya. Pertanyaan pertama yang gampang saja ya. Apa tadi sampai kepada Ustaz fungsi doa? Ada dua fungsi doa yang mencatat, boleh dibaca silakan. Fungsi doa ada? Enggak ada. Pak. Oke, berikutnya. Ada satu lagi. Satu lagi. Bahagia, boleh. Ya, nanti dibagi. Satu lagi. Pertanyaannya, ya syarat bahagia. Satu saja sebutkan syarat bahagia apa yang disampaikan oleh Ustaz. Yang 4 tadi. Tunjuk tangan. Ya. Melanjutkan doa. Ya. Baik. Surprise yang pertama diberikan oleh ada penasihat TKM Ibu Zubaidah. Oke, yang diberikan oleh Bu Ari. Bu Ari. Yang itu lagi dari foto ada fotonya tadi yang surprise pertama. Silakan foto mendokumentasikan berbagi door prize dari DKM kepada jamaah. Masih live om, foto ini pada ada nggak ada? Mangga Kang Isu. Oh iya toh, bawa. Dapat. Kita sambut dengan takbir Allahu Akbar. Baik. Tadi yang kedua Ibu Gigi akan diberikan oleh mohon izin Bapak Ketua RPM 31 untuk memberikan hadiah surprise yang kedua. Kita sambut dengan takbir. Oke, semangat. Yang ketiga akan diberikan oleh Bapak Dewan, salah satu Dewan Penasihat yang hadir Pak. Oh itu, Pak Sobari aja. Ya, Pak Sobari. Silakan Pak berikan hadiah. Kita berikan takbir Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Mentari terbenam untuk ufuk barat. Mana? Ulangi. Mentari terbenam di ufuk barat. Langit senja tampak mempesona. Hijrah bukan sekedar syarat, tapi langkah menuju hidup bermakna. Luar biasa. Satu lagi. Pergi ke pasar membeli jamu. Jangan lupa beli rempah-rempah. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Semoga semua mendapat berkah. Satu lagi. Ganjur makan tomat. Thank you very much. Ya, kami sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini pada acara pembukaan Pekan Muharram dan Rabiul Akhir, pada Bapak PRPM, Bapak Ketua Bapak Ketua RT, Bapak Ketua IKN Hidayah, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.
memberikan keberkahan buat kita semua. Dan mudah-mudahan ini menjadi langkah awal kita untuk menjadi lebih baik lagi. Mari kita sama-sama akhiri acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya berketua acara menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan. Juga atas nama panitia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika selama acara dari awal sampai akhir ada yang kurang berkenan, ada yang kurang pas, dan lain sebagainya. Sekali lagi banyak maaf. Mari kita songsong tahun 1445 Hijriah dengan semangat hijrah, dengan semangat menuntut ilmu yang lebih baik, dengan semangat ketaatan yang lebih baik, insyaallah. Demikian dari saya.